Singapura, negara yang luasnya hanya 734 km, tapi lebih maju daripada Indonesia. Tanpa sumber daya alam yang melimpah, negara ini berhasil mengungguli Indonesia di berbagai bidang. Jika melihat kesuksesannya saat ini, rasanya sulit membayangkan bahwa dulu Singapura pernah menjadi noda hitam yang mencoreng nama besar militer Inggris. Ya, tanggal 15 Februari, 80 tahun yang lalu, Singapura jatuh ke tangan Jepang dalam waktu 1 minggu saja. Padahal saat itu Singapura dianggap sebagai benteng terkuat Inggris di wilayah Asia Pasifik. Kalau begitu, mengapa Inggris bisa kalah dari Jepang? Inilah cerita tentang kejatuhan Singapura. Mengapa Jepang menyerang Singapura? Sebelum membahas lebih jauh, kamu perlu tahu dulu alasan dibalik penyerangan Jepang ke Singapura. Jadi, dulu tuh sebelum abad ke-18, Jepang adalah sebuah negara yang terbelakang. Mereka nggak punya gambaran seperti apa kehidupan manusia di luar negeri. Nah, di tanggal 13 Maret 1854, Commodore Matthew Perry dari Angkatan Laut Amerika datang menyerang pantai timur Jepang. Inilah momen ketika masyarakat Jepang akhirnya menyadari bahwa negara mereka sudah ketinggalan zaman. Singkat cerita, revolusi terjadi yang mengakhiri era ninja dan samurai. Jepang menjadi negara yang modern, bahkan prinsip politik dan militernya mirip seperti negara-negara barat. Sekitar 40 tahun kemudian, Jepang sudah menjadi negara maju dan berani menyerang ke Cina juga Uni Soviet. Gak tanggung-tanggung mereka memenangkan 2 pertempuran ini. Merasa percaya dengan kekuatan militernya, Jepang yakin mereka bisa menguasai seluruh wilayah Asia. Di saat yang sama, mereka juga ingin menunjukkan kekuatannya pada negara-negara lain. Mereka percaya bisa membebaskan Asia dari penjajahan negara barat dan menjadi pemimpin yang sebenarnya. Untuk mewujudkan ambisi ini, Jepang kemudian menyusun strategi. Nah, kunci dari strateginya ini yang berhubungan dengan Singapura. Jadi ceritanya, sebelum maju ke medan tempur, mereka belajar dulu dari Jerman saat Perang Dunia I. Setelah dianalisis, ditemukan bahwa Jerman kalah karena kekurangan sumber daya alam. Saat itu, Jepang punya 2 pilihan, menyerang ke Uni Soviet yang ada di utara atau ke wilayah Asia yang ada di selatan. Awalnya mereka coba menyerang ke utara, tapi digagalkan oleh jenderal terbaik Uni Soviet, Georgy Zhukov, di desa Nomohan. Mau nggak mau, Jepang melanjutkan penyerangan ke negara-negara Asia Tenggara di selatan. Pintu gerbang untuk masuk ke wilayah Asia Tenggara adalah Singapura. Bahkan ada anggapan bahwa siapapun yang bisa menguasai Singapura dijamin bisa menguasai seluruh wilayah Asia Tenggara. Pertempuran di Malaysia dan Pearl Harbor. Strategi sudah disiapkan, target sudah ditetapkan. Jepang pun akhirnya mulai bergerak. Menariknya, pergerakan mereka diawali dengan menyerang 2 tempat, yaitu Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 dan Malaysia pada tanggal 8 Desember 1941. Penyerangan ke Pearl Harbor nggak disangka-sangka oleh Amerika, apalagi saat itu pihak Amerika nggak menganggap Jepang sebagai ancaman. Tapi siapa sangka, pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor justru hancur dalam waktu yang cukup singkat. Kerusakan yang diterima pun gak sedikit. Amerika harus kehilangan 4 kapal tempur, 2 kapal perusak, 1 kapal pemasang ranjau, dan juga 3 kapal penjelajah. Kemudian ada 2.325 tentara Amerika dan 60 warga sipil yang menjadi korban. Di Malaysia, penyerangan dimulai dari sisi barat semenanjung Malaysia, lalu bergerak ke arah Singapura. Pada pertempuran ini, tentara Inggris sempat memberikan perlawanan keras sebelum akhirnya dipukul mundur. 2 hari kemudian, tanggal 10 Desember 1941, Jepang menghancurkan 2 kapal utama Angkatan Laut Inggris, yaitu HMS Repulse dan HMS Prince of Wales. Kesombongan Inggris yang menjadi malapetaka. Kekalahan Inggris di Malaysia sebenarnya diakibatkan oleh kesombongan mereka. Saat itu petinggi militer Inggris enggan menganggap Jepang sebagai ancaman yang serius. Dalam bayangan mereka, orang Jepang itu keras kepala, nggak kompeten, penglihatannya buruk, dan nggak berbakat dalam perang. Bahkan laporan tentang keganasan tentara Jepang dari intelijen Inggris pun diabaikan. Gak cuma itu, permintaan penambahan pasukan yang dikirimkan oleh Sir Robert Brooke Popham, panglima tertinggi pasukan Inggris di Malaysia, Singapura, Burma, dan Hong Kong, nggak pernah digubris. Para petinggi militer Inggris sudah kadung menganggap bahwa nggak ada kemungkinan Jepang akan menyerang Singapura. Kesombongan ini kemudian berdampak pada kekuatan militer Inggris di Singapura.
Letnan Jenderal Arthur Percival, Komandan tertinggi Angkatan Darat Inggris, mempunyai kurang lebih 90.000 prajurit. 15.000 diantaranya merupakan prajurit administrasi yang belum pernah berperang. Pasukan Percival terbagi menjadi 13 batalion orang Inggris, 6 batalion orang Australia, 17 batalion orang India, 2 batalion orang Melayu, dan 3 batalion senapan mesin. Di atas kertas ini tampak seperti kekuatan yang luar biasa, namun pada kenyataannya mereka nggak bisa berbuat banyak. Mereka adalah rekrutan yang bagus, tapi belum siap menjadi tentara seutuhnya. Tapi aku tidak ingin menyalahkan siapapun karena telah mengirim prajurit yang tidak terlatih ini. Lagi pula, kita tidak punya prajurit lain yang lebih baik untuk dikirim ke Singapura. Beginilah kira-kira tanggapan Percival terhadap pasukan yang dipimpinnya. Pertempuran di Singapura berjalan dengan sengit. Jepang menyerang lewat jalur darat, udara, dan laut. Mereka nggak segan untuk merampas makanan dan beras dari masyarakat sipil. Selain itu, banyak masyarakat sipil yang dipaksa untuk menjadi kurir angkut amunisi, juga perbekalan antara Jepang. Kejatuhan Singapura. Jepang benar-benar serius dalam misi menaklukkan Singapura. Mereka mengepung benteng yang tak bisa ditembus itu dalam waktu yang relatif singkat. Pemimpin pasukan Jepang, Letnan Jenderal Tomoyuki Yamashita, menyiapkan sebuah rencana penyerangan yang efektif, yaitu tipuan yang diikuti dengan serangan utama. Untuk mengelabui Percival, dia akan mengirim satu pasukan khusus ke sisi timur, lalu mengerahkan 2 pasukan lainnya ke sebelah barat. Singkat cerita, tipuan ini berhasil dan Percival dipaksa mengambil keputusan yang keliru. Akibatnya penyerangan terjadi di mana-mana. Deru dan lengkungan tembakan terdengar tanpa henti. Peluru-peluru artileri menghujani jalan, menghancurkan stasiun kereta api, gudang-gudang, dan juga dermaga. Jumlah anggota kelompok yang sedikit dan minimnya pengalaman membuat pasukan Inggris bisa dikalahkan dengan mudah oleh Jepang. Penyerangan ini dimulai pada tanggal 8 Februari 1942 sampai 15 Februari 1942. Hanya dalam waktu 7 hari saja, Yamashita mampu membuat Percival menyerah dan merebut Singapura. Beberapa sumber mengatakan bahwa dalam perang di Singapura ada sekitar 100.000 orang yang ditawan. 9.000 diantaranya meninggal ketika membangun jalur kereta api. Nggak pernah sekalipun terbayang dalam benak petinggi militer Inggris, mereka harus menelan kekalahan dari pasukan Jepang. Apalagi Jepang hanya butuh waktu 1 minggu saja untuk menaklukkan Inggris dan merebut Singapura. Nah, itulah dia cerita mengenai kejatuhan Singapura ke tangan Jepang dalam waktu 1 minggu saja. Thanks for watching, jangan lupa subscribe channel ini, share videonya, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita sejarah yang menarik lainnya.